Subhanahu wa taala berfirman, walkur, dan ingatlah, ilkulna laka, tatkala kami berkata. Begitu kata Allah, tatkala kami berkata, laka kepada kamu. Jadi kepada kamu itu maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah ketika kami berkata kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, inna rabbaka ahata bin nasi, sesungguhnya Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala meliputi kepada manusia ilman, ilmunya, wa kudratan, dan kekuasaannya. Tuh, jadi Bapak Saudara, ilmu Allah, kekuasaan Allah itu meliputi kepada segenap manusia. Tuh, jadi Allah tahu apa aja yang kita mau kerjain. Allah berkuasa ya terhadap apa saja yang Allah mau lakukan kepada manusia. Tuh, makanya kita nih nggak ada istilah yang jauh dari Allah. Semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu Allah dan kekuasaan Allah itu meliputi kepada segenap manusia. Tuh, jadi jarak ya nggak seperti kita. Kalau kita kan kadang-kadang ada manusia yang jaraknya jauh sama kita, ada yang dekat, ada yang kelihatan banget, ada yang remeng-remeng kelihatannya. Tuh begitu. Tapi kalau Allah nggak begitu, Bapak Saudara. Ya, jadi kalau Allah kita di mana aja sama, jelas, ya nggak remeng-remeng. Tuh begitu. Mau malam, mau siang, mau lampu mati, lampu nggak mati, ya sama Allah udah semuanya kelihatan. Allah tahu segalanya. Itu namanya ya kekuasaan Allah dan ilmu Allah meliputi kepada segenap manusia. Nah, ini yang dimaksud ilkulna laka inna rabbaka ahata bin nasi ilman wa kudratan. Fahum bi qabdatihi, maka mereka manusia ini kita dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih Bapak Saudara setiap hari dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam genggaman Allah ya gampang aja, sama Allah mau apain juga ya. Ya namanya dalam genggaman, ubun-ubun kita dipegangin sama Allah. Ya, nah kalau ubun-ubunnya dipegangin mau kemana juga. Ya, semua manusia begitu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Faballaghahu, maka dia akan menyampaikan mereka. Wala takhaf ahadan, dan jangan kamu takut kepada seorang pun. Bahwa ya'simuka minhum, karena Allah menjaga kamu ya dari bagian mereka manusia. Jadi kita ini selalu dalam genggaman Allah. Kita dalam penjagaan Allah, dalam pantauan Allah. Makanya kita nggak perlu takut sama siapa saja. Tuh yang kita takutin siapa? Allah. Makanya kita sembah Allah. Kita minta tolong sama Allah. Itu yang selalu kita baca Bapak Saudara setiap hari, setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu ya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kita udah menyembah Allah dan kita juga menyembah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh takut kepada siapapun. Ya sebab Allah selalu menjaga kita. Tuh, karena kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tuh, apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad iyanan, dengan mata telanjang. Nabi pada saat Lailatul Isra, malam Isra, Nabi diperlihatkan sama Allah dengan mata telanjang. Jadi Nabi bisa melihat langsung itu berbagai macam kekuasaan Allah. Sehingga kata Allah, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka,
Ya, dan tidaklah kami jadikan penglihatan-penglihatan yang saya berikan penglihatan kepada kamu di malam Lailatul Isra Mi'raj illa fitnatan linnasi, kecuali itu sebagai ujian buat manusia. Tuh, makanya Nabi itu Bapak Saudara setelah kembali melaksanakan Isra Mi'raj pagi harinya kan Nabi suruh ceritain kepada masyarakat khususnya yang ada di kota Mekah. Nah saat itu jadi fitnah, ya artinya fitnah itu jadi ujian. Ada orang yang imannya ya setelah diceritain Isra Mi'raj berubah kagak beriman jadi kafir. Ada yang menjadi orang munafik. Ada lagi yang semakin kuat imannya. Setelah kejadian Isra Mi'raj itu macam-macam manusia di Mekah itu. Yang udah beriman jadi murtad, kembali kufur. Ada yang udah beriman bertambah keyakinan dan keimanannya. Ada yang ragu-ragu. Ya, ada yang ragu-ragu, di hatinya kagak percaya, omongannya percaya. Jadi munafik. Nah, itu makanya dibilang illa fitnatan linnas. Banyak itu Bapak Saudara, Nabi dicemoohkan, Nabi ditertawakan. Dikata Nabi orang gila, maka cerita malam pergi ke sana ke sini, ke sana kemari dalam waktu yang sangat singkat. Tuh, sampai-sampai ya dia Nabi maksudnya disuruh menghitung tiang-tiang Masjidil Aqsa. Sebab Nabi cerita, Nabi ya katanya diberangkatkan dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dia sholat, ya terus dia berangkat ke atas langit, langit pertama kedua sampai ketemu dengan para nabi, balik lagi. Ya, nah itu sampai dibilang begini, Muhammad, kalau kamu benar-benar pernah ke Masjidil Aqsa, coba hitung tiangnya ada berapa? Sampai begitu Bapak Saudara. Tiang Masjidil Aqsa ada berapa? Nah kita ditanya begitu, kira-kira gimana? Ya. Sekarang saya tanya, Bapak pernah ke Masjid Ta'awun nggak? Yang di puncak? Ya bukan pernah, sering. Tapi kalau saya tanya, pernah ngitung tiangnya ada berapa? Ya coba kalau Bapak pernah ke Masjid Ta'awun, saya kagak percaya. Saya akan percaya kalau Bapak udah tahu tiangnya ada berapa. Coba nunjuk siapa yang tahu tiangnya ada berapa Masjid Ta'awun. Ya nggak ada yang tahu. Lah kadang-kadang di ya musola Al-Itir aja yang tiap hari kita datang, kalau ditanya, ya kira-kira ya jendelanya ada berapa? Mungkin sekarang kita hitung. Ya coba kalau kemarin-kemarin saya nanyanya, ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. Mungkin kalau Pak Haji Sayan tahu kali. Ya. Tapi kalau yang lain walaupun tiap hari jamaah di sini, mungkin nggak pernah ngitung-ngitung. Ya tiangnya ada berapa, jendelanya ada berapa. Lah Nabi ditanya begitu. Ya Muhammad, kalau benar-benar kamu sudah ke Masjid Aqsa, coba hitung tiang Masjid Aqsa ada berapa. Lah kan kebangetan ya. Nah begitu sampai begitu orang-orang kafir Mekah. Tapi Nabi Pak, ya walaupun begitu dilayani. Malaikat Jibril datang tuh, bawa CCTV-nya. Iya, CCTV udah ada waktu dulu, bukan sekarang aja. Ya, tuh 14 abad yang lalu dibawain. Ya, kata Allah, Jibril, coba perlihatkan ya kepada Muhammad tuh. Ya, bener kelihatan ada CCTV-nya, jelas tiangnya. Ada berapa gambarnya, bahkan di situ tulis tiangnya ada berapa, tulis ada semua. Ya, dijelaskan sama Nabi dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Tuh, orang-orang kafir pada manggut-manggut, tapi tetap aja kagak percaya. Tuh, yang namanya orang kafir. Nah, sampai seperti itu. Ya, jadi ini ya, Allah bilang wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatan linnas. Itu begitu. Jadi ujian buat manusia. Kalau seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini tambah iman Pak. Ya, kata Abu Bakar, kalau seandainya yang bicara itu Muhammad, ya lebih dari itu saya percaya.
Tuh begitu. Kan baru tadi tuh dicerita ini. Ya, jangankan baru segitu, lebih dari itu. Saya percaya kalau memang yang berkata itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kalau yang lain-lain nggak ada yang percaya. Ada yang udah beriman jadi kafir. Wah, Nabi Muhammad nggak benar ini, gila ini. Nah, sebab ukurannya akal. Ukurannya akal. Kalau akal saat itu Pak, dulu yang namanya kendaraan belum seperti sekarang. Ada pesawat, ya, ada mobil, ada kereta yang jarak tempuhnya begitu cepat. Kalau dulu masih apa? Tradisional kendaraannya. Yang paling bagus saja Pak, kuda, onta biasa, berkendara dengan onta. Coba dah, kita Mekah Madinah aja pakai onta berapa bulan? Ya, tuh begitu. Jadi logikanya begitu. Tapi kalau Abu Bakar bukan bicara masalah pakai akal, tapi pakai iman. Tuh seperti itu. Ya, jadi inilah ya yang kata Allah bilang wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fatnatan linnas. Id kadzabu, karena mereka berbohong biha dengan ya kejadian Lailatul Isra tadi. Wartadda ba'duhum, dan sebagian mereka murtad lima akhbarhum biha, tatkala Nabi menginformasikan kepada mereka terkait tentang Lailatul Isra. Jadi pas banget Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, banyak di antara mereka yang kembali murtad. Wasyajaratul mal'unatu fil Qur'ani, dan pohon yang dilaknat di dalam Al-Quran. Itu ada ya di dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan syajaratul mal'unah. Ya, jadi artinya itu pohon adanya di neraka, dibakar, tapi tumbuh ada daunnya, ada apanya, padahal dasarnya api neraka. Api neraka kan api, batang-batangnya terbakar Bapak Saudara, tapi tetap dia berbuah. Dia ada pohonnya, itu namanya ya pohon zakum namanya. Yang dimaksud wasyajaratul mal'unah. Ya, jadi pohon yang dilaknat di dalam Al-Quran. Wahia, pohon itu apa? Az-zakum. Itu pohon Pak, kalau dimakan buahnya berduri. Itu kalau dimakan berduri semuanya, wah sakitnya Masya Allah. Digambarkan di dalam hadis-hadis seperti itu. Dan itu makanan buat penduduk-penduduk neraka. Ya, namanya sajarah zakum, pohon zakum. Berduri dia, ya berduri. Ya, nah itu nanti akan diberikan dimakan sama ya penduduk neraka. Makanya pohonnya disebut syajaratul mal'unah ya, atau nama lainnya adalah pohon zakum. Allati tanbutu, itu pohon tumbuh fi asli jahim, yaitu di dasar neraka jahim. Ja'alnaha, kami jadikannya tuh pohon fitnatan lahum, sebagai bentuk cobaan buat mereka. Idh qalu, karena mereka bilang annaru, ya api itu tahrukus syajarah, akan membakar pohon. Tapi pohon itu ya hidup. Padahal api kan mestinya membakar hangus, itu pohon gak bakal hidup. Tapi itulah ya kekuasaan Allah. Jadi ada pohon yang hidup di tengah api neraka. Namanya pohon zakum. Berbuah. Nanti buahnya ya itu dimakan oleh penduduk-penduduk neraka. Ya, berduri. Yang namanya duri dari neraka. Masya Allah. Itu sakit bener dimakan. Ya, nah itu begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai batan butuhu. Jadi kata orang kafir nggak percaya, bagaimana pohon tumbuh di tengah-tengah api yang sangat panas. Begitu menurut ya ukuran logika akal orang-orang kafir nggak akan tumbuh, karena itu pohon panas terbakar. Tapi nyatanya dengan kekuasaan dan ilmunya Allah, pohon itu bisa tumbuh. Itu yang disebut dengan pohon az-zakum.
wa nukhawwifuhum, dan kami memberikan ketakutan kepada mereka biha dengan syajarataz zakum, pamayaziduh maka tidak tambah pada mereka tahwifan takutnya kepada kami illa tughyanan kabira, kecuali yaitu mereka ya tughyanan membangkang ya kabiro yang sangat besar. Jadi mereka ya itu tambah tidak percaya, tambah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkur, dan ingatlah idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, tatkala kami berkata kepada malaikat usjudu, sujudlah kamu wahai malaikat, termasuk ya itu iblis di situ. Sebab memang iblis saat itu termasuk makhluk Allah yang taat sama malaikat. Bahkan diceritakan iblis lebih hebat lagi sama malaikat. Ilmunya hebat, ibadahnya juga hebat. Makanya dia masih dikelompokkan dengan malaikat. Ya, jadi di sini bilang izkulna, ingat ketika kami berkata lil malaikati, kepada para malaikat. Ya, bukan malaikat aja di situ, termasuk ada iblis. Tuh enggak disebut izkulna lil malaikat wa iblis, enggak begitu. Karena memang iblis sudah masuk bagian daripada malaikat. Itu saat itu memang iblis adalah makhluk Allah yang sangat taat. Ya, samalah sama malaikat percis taatnya begitu. Ya, nah Allah bilang begitu, hai malaikat-malaikat termasuk iblis, usjudu li Adam, coba sujud kamu kepada Adam. Sujud tahiyatin bil inhina'i, sebagai bentuk sujud penghormatan. Ya, jadi sujud di sini sujud penghormatan. Jadi Nabi Adam Pak, setelah Allah ciptakan ya, kemudian Allah berikan ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada para malaikat, yang akhirnya ya lebih hebat Nabi Adam. Kemudian saat itu malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai sujud penghormatan kepada Adam. Termasuk di situ juga perintahnya kepada iblis. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana setelah ya Allah perintahkan kepada malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka para malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Qala, iblis bilang, asjudu, apakah saya disuruh sujud liman khalaqtatina, kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Tuh kata iblis, kenapa saya disuruh sujud menghormati makhluk yang hanya terbuat dari tanah, sementara saya terbuat dari api. Saya lebih mulia kebanding daripada Adam itu manusia. Itu iblis yang ngomong begitu. Makanya iblis enggak mau sujud, padahal itu perintah dari Allah. Bukan Adam yang nyuruh, tapi Allah yang memerintahkan. Karena itu perintah, ya wajib mestinya ditaati. Makanya malaikat taat tuh, patuh, tapi iblis enggak patuh, merasa sombong. Jadi alasannya kenapa kau suruh saya hormat sama manusia yang hanya terbuat dari tanah, sementara saya terbuat dari api. Maksudnya saya nggak mau ya hormat sama manusia yang memang bahan dasarnya ya itu rendah, tanah yang diinjek-injek, sementara saya api yang murub. Wah, yang namanya api kan begitu ya. Ya, murub tuh. Makanya dari dulu sampai sekarang orang ya kalau ada acara-acara itu biasanya penghormatannya api. Emang dari dulu. Coba lihat di Olimpiade, pakai api apa pakai tanah? Kayak api dibawa ya. Kalau pon ya pakai api apa pakai tanah yang dibawa? Api tuh begitu. Jadi itu lambang. Makanya banyak dulu yang menyembah api. Para dewa, ada dewa api. Ya, banyak manusia yang menyembah api. Ya, kan banyak dulu ceritanya orang Majusi yang menyembah api. Ada seorang Majusi ceritanya begini, hai api, kamu saya sudah sembah puluhan tahun. Ya, sekarang saya mau coba-coba, kalau saya pegang saya masih terbakar kagak? Ya, karena sudah sembah puluhan tahun. Kalau seandainya saya pegang masih saya terbakar, malas deh saya, ngapain nyembah lagi.
Ya sama aja mereka kagak nyembah. Ya ceritanya begitu, api dia ngomong. Nah udah disembah-sembah puluhan tahun. Nah selesai bener. Ya tangannya dia sodorkan ke api tersebut. Masih panas. Wah panas bener. Terus apa kata dia? Wah kalau begitu saya kagak mau sembah lagi dah. Nah begitu. Nah, ini mbak Allah. Ya bener. Lah api disembah. Ya nggak ada manfaatnya. Ya kali habis disembah ya dia nggak terbakar, ternyata kebakar juga sama aja. Ya, seperti itu. Jadi itu iblis, setan terbuat dari api. Padahal ya api itu bukan menunjukkan lebih mulia dari tanah. Ya, tapi menurut iblis api lebih mulia dari tanah. Tuh, makanya dia kagak mau sujud pas sajadu illa iblis. Jadi mereka sujud kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Alasannya karena Adam terbuat dari tanah. Tuh begitu. Makanya kita kalau lagi marah disuruh berwudu. Karena marah itu, emosi itu dari setan. Gitu. Sumbernya dari setan, dari iblis. Nah, iblis terbuat dari api. Ya, makanya kalau kita lagi marah disuruh apa? Disuruh berwudu. Api biasanya bisa padam dengan apa? Dengan air. Ada yang nanya, Ustaz, saya lagi marah-marah udah wudu masih emosi juga, masih marah juga. Ah udah, jangan wudu lagi. Ya mandi aja. Ya. Kalau mandi adem kali dah. Ya. Sebenarnya kalau kita wudu udah insya Allah itu akan turun tuh. Emosi kita, marah kita akan turun insya Allah dengan kita berwudu. Sebab kata Nabi begitu, apabila kamu lagi marah maka berwudulah. Kenapa? Karena marah itu sumbernya dari setan. Setan itu, iblis itu terbuat dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Tuh, begitu. Ini kata-kata tina nusiba dinasabkan binazil khafidi dengan cara membuang huruf khopat. Asalnya aimin tinin. Jadi asalnya liman khalaqta min tinin. Asalnya begitu. Minnya dibuang. Lalu dibaca nasab tinan. Ya, jadi dari tanah. Jadi Adam terbuat dari tanah. Qala lalu ya Allah bilang ara'ainaka, bukankah ya ara'aitaka, bukankah ara'ainaka, bukankah kami telah memperlihatkan kepada kamu, ya akhbaroni, dia telah memberikan informasi kepada saya, hadzalladzi karramta, ini adalah yang telah engkau muliakan, faddolta, ya engkau telah muliakan alaiya atasku, bil amri, dengan perintah bisujudi lahu, untuk sujud kepadanya, wa ana khairun, sementara saya lebih bagus, minhu, daripadanya. Tuh kata iblis begitu. Qala tuh iblis yang bilang. Ya jadi iblis bilang, ya bukankah engkau telah ya menciptakan saya lebih mulia kebanding daripada Adam? Saya ini kan diciptakan dari api. Ya saya lebih bagus kebanding daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Padahal itu salah. Ya, enggak begitu. Ya, jadi ya Adam tetap lebih mulia kebanding daripada ya malaikat, bahkan dari iblis sekalipun. Jadi Bapak, sudah ada kesimpulannya, sifat sombong itu tidak boleh kita miliki. Itu iblis ya diusir dari sorga bukan karena dia ya enggak sujud sama Allah, bukan dia karena melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi cuma satu, sombong doang. Sombong karena ada perasaan sombong, dirinya lebih bagus daripada Adam. Nah itu yang menyebabkan dia nggak mau sujud. Ya, itu gara-gara itu aja. Ya, jadi gara-gara dia punya sifat sombong, akhirnya dia diusir dari surga. Itu na'udzubillah min zalik. Makanya kita jangan sampai punya sifat sombong. Ini bersihkan diri kita, jangan punya sifat sombong. Lain akhartani, ini lain lamnya lamu qasam, lam untuk digunakan sumpah. Demi Allah
ya jika engkau tunda saya, tuh akhortani, ya, jadi engkau tunda saya ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi iblis rela dia diusir dari sorga, cuma syaratnya dia pengen minta supaya terus dipanjangkan umurnya, gitu, ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Anak keturunannya iblis juga jangan ada yang mati. Tuh, makanya iblis keturunannya gak ada yang mati. Ya, umurnya udah ribuan tahun, ratusan tahun, nggak ada yang mati. Karena itu permintaan. Ya, saya boleh ya diusir dari sorga, siap saya dimasukkan ke neraka, tapi tolong saya dan keturunan saya jangan dimatikan dulu. Mau ngapain? Saya akan ya menggoda Adam dan zuriyahnya, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semua anak-anak Adam saya akan ya sesatkan mereka supaya mereka akan masuk neraka semuanya sama-sama sama saya nanti. Tuh hati-hati makanya Bapak Saudara. Setan jangan diikutin. Sebab setan itu adalah musuh manusia yang sangat nyata. Sehingga dia udah minta sama Allah, tolong ya panjangkan umur saya. Sampai kapan? Banyak ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Coba bayangkan Bapak Saudara, sampai hari kiamat. Tujuan apa? La ahtanikanna, artinya la astaqsilanna zurriyatahu, saya tuh akan sesatkan zurriyahnya, keturunan-keturunannya Adam, bil igwa'i, dengan bentuk-bentuk kesesatan. Tuh, jadi itu namanya Adam dan zuriyahnya ya akan ya diuji terus, ya digoda terus. Godaan-godaannya kelihatannya enak, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu menyesatkan, dan manusia akan dimasukkan ke neraka kalau mau ikut rayuannya iblis. Tuh, makanya kita ingat-ingat tuh, oh ini iblis rayuannya, memang kelihatannya enak, ya, tapi itu gombal semuanya, ya, dan itu menyesatkan semuanya. Ngeri Bapak Saudara. Makanya jangan kita ikutin ya godaan-godaan iblis, karena memang iblis sudah bilang begitu, la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila, saya akan ya sesatkan zuriyahnya Adam ya illa qalila, kecuali sedikit yang selamat. Tuh, kecuali sedikit yang selamat, minhum, dari mereka, mimman asam tahu, yang engkau bisa jaga pelihara. Siapa mereka yang aman dari godaan-godaan setan iblis? Orang-orang yang benar-benar khusyuk dan ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu. Ya, makanya kita ingatlah kalau seandainya digoda sama setan, ya dirayu sama setan, jangan sampai kita ikutin. Karena rayuan dan bujukan setan itu kelihatannya doang enak, tapi nanti akhir-akhirnya kita akan dibawa ke jalan yang sesat, yang ada nanti penyesalan dan penyesalan. Nah ini itu setan Pak. Kalau udah menggoda manusia dan manusia berhasil digoda, mereka tepuk tangan. Dan iblis biasanya memberikan penghargaan kepada anak buahnya yang sudah bisa merayu dan membujuk manusia. Kalau manusia udah masuk ke dalam perangkapnya setan, nah berarti nanti iblis tuh tepuk tangan. Wah hebat, anak buahnya dinaikin pangkat. Yang tadinya kopral, wah jadi tinggi. Ya, nah begitu. Jadi itu begitu. Ya, jadi kalau anak buahnya berhasil, itu cepat naik pangkatnya. Tapi kalau seandainya kagak berhasil, kopral terus sudah, kagak naik pangkat. Tuh begitu. Ya, jadi begitulah kerjaannya setan, selalu merayu. Ya, dengan perangkap-perangkap yang kelihatannya manis, tapi sebenarnya itu bisa menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Makanya di sini dibilang illa qalila, kecuali sedikit. Orang yang selamat
dari bujukan setan itu sedikit sekali. Ya, kebanyakan mereka tergoda dan terayu. Qala ta'ala lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhab, pergilah kamu." Tuh, akhirnya iblis diusir. Pergi dari surga, nggak boleh lagi tinggal di dalam surga. Karena apa? Punya sifat sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Ya, karena ini dilihat dari iblis. Iblis yang tadinya di dalam surga diusir, suruh pergi dari surga karena punya sifat sombong. Kesombongannya itu dinyatakan ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi izhab, pergilah, manzoron ila waqti nafharil ula, nunggu sampai nanti tiupan sangkakala yang pertama. Nanti kalau udah ada tiupan sangkakala yang pertama, ya benar kiamat. Berarti sampai situ tuh umurnya. Ya, jadi makanya iblis, setan, zuriyahnya, keturunannya itu benar-benar umurnya dikasih panjang sama Allah sampai an-nafhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Sebelum nanti tiupan sangkakala ada dua, ada tiupan sangkakala yang pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama itu terjadilah hari kiamat, hancur ini dunia semuanya. Ya, nanti kalau tiupan yang kedua dibangkitkan kembali manusia. Ya, jadi antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua nanti ada jaraknya. Ya, nah seperti itu. Faman tabi'aka minhum, maka siapa yang ikut kepada kamu, minhum dari mereka manusia, fa inna jahannama jazaukum, maka sesungguhnya jahannam itu balasan buat kamu. Buat siapa? Anta, buat engkau setan iblis, wahum, dan buat mereka manusia yang ikut perangkapnya iblis. Jadi Allah udah bilang begitu. Siapa aja di antara manusia yang mau ikut pada jalannya iblis, ya maka nanti mereka ya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebagai balasan bagi kamu. Jadi neraka jahanam buat siapa? Satu, buat iblis dan zuriyahnya. Yang kedua, buat manusia yang ikut terbujuk oleh rayuan-rayuan iblis dan zuriyahnya, keturunan iblisnya. Itu seperti itu. Jazaa'an maufuro, sebagai balasan yang sempurna. Jadi maufuro maksudnya wafiron kamilan, sempurna. Ya, wafiron kamilan itu begitu. Jadi nanti akan dibalas secara sempurna. Jadi artinya Allah tidak akan tidak membalas apa yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan akan dibalas secara sempurna. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalnya baik, nanti akan dibalas secara sempurna kebaikannya. Kalau seandainya amalnya jahat, juga tidak akan Allah kurangin sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu namanya jazaa'an maufuro. Allah adil, Pak. Allah adil. Allah nggak pernah zalim kepada manusia. Ya, pokoknya apa yang kita kerjakan itu benar-benar akan dibalas secara sempurna karena Allah Maha Adil. Ya, Allah tidak pernah zalim kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Wastabziz, dan ajaklah istahib manistata'ta, orang-orang yang kamu mampu, minhum dari mereka, bisautika, dengan suara kamu. Kata Allah, silakan ajak. Kalau ada manusia yang memang dengan rayuan bujukan kamu, suara-suara kamu, ya mampu kamu ajak, silakan. Allah udah bilang begitu. Makanya kita nih tinggal kita mau ikut bujukan rayuan iblis atau tidak. Nah begitu, Allah udah bilang silakan kamu datang, silahkan kamu ajak orang-orang yang memang kamu mampu bisa ajak, bisautika, dengan suara kamu. Jadi iblis punya suara. Suaranya apa? Ya itu termasuk bidu'aika, dengan bujukan-bujukan kamu. Ya bil ghina'i, dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, wal mazamir, suling-suling. Tuh, makanya dia bilang suling itu suaranya iblis. Ya, lagu-lagu
lagu-lagu yang isinya tentunya yang tidak baik. Tapi kalau lagu-lagu yang isinya baik ya nggak apa-apa. Sebab ya yang namanya nyanyian lagu itu kan kesenian, seni. Innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Ya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Ya, jadi kalau musik itu memang bagus nggak ada masalah. Tapi kalau musik yang memang itu bisa ya menjerumuskan manusia ya sehingga dia bisa tertipu, tergoda dengan rayuan-rayuan setan iblis, ya itu nggak boleh. Berarti itu termasuk ya bujukan rayuan iblis. Lagu-lagu yang isinya nggak bagus ya. Kemudian suara-suara seluring yang bisa membuat manusia lalai. Nah itu yang nggak boleh ya, nggak boleh itu. Wa kullu da'in, dan setiap ajakan ila maksiatin, kepada maksiat. Semua ajakan-ajakan yang isinya orang untuk berbuat dosa dan maksiat itu termasuk bujukan rayuan iblis. Wajlib ya, kemudian kerahkanlah ya, itu artinya wajlib dan kerahkanlah, sahhi alaihim, kerahkanlah pada mereka, bi khailika, tuh dengan kuda kamu, warijlika, dan juga dengan kaki kamu, artinya dengan berbagai macam kendaraan, silakan ya untuk menggoda manusia ya, dengan rayuan-rayuan kamu silakan, bahkan dengan kendaraan-kendaraan kamu yang kamu punya silakan. Wahum, dan mereka itu ar-rukab, ada yang ya sambil berkendaraan, wal musyad, ada yang sambil jalan, fil ma'asi, dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada orang maksiat sambil jalan, ada yang sambil berkendaraan, macam-macam. Nah, seperti itu. Wasyarikhum, dan berserikatlah kamu ya terhadap mereka, fil amwali, dalam harta al-muharramati, yang diharamkan, termasuk harta. Nanti juga dibujuk, dirayu ya, sehingga masuk iblis setan ya dalam harta, supaya manusia melakukan perbuatan yang sesat. Mana contohnya harta yang diharamkan? Kariba, seperti riba. Banyak manusia yang melakukan perbuatan bisnis dengan cara riba. Wah, berarti dia masuk bujukan rayuan setan. Wal ghosab itu artinya merampas, korupsi, merampas namanya, harta ya orang lain diambil dengan cara tidak benar, itu namanya ghosab. Nah itu juga termasuk, udah masuk perangkapnya iblis. Jadi kalau dari segi harta itu dengan cara riba, dengan cara ghosab ya, merampas, ngambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk ya itu ya apa ya, ada orang-orang yang korupsi, ada orang yang ya ngambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Wal aulad, ada lagi berserikat dalam masalah anak turunan. Minaz zina, berarti zina. Makanya zina diharamkan sama Allah. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat kepada perbuatan zina. Sebab dengan orang melakukan perbuatan zina, nanti dia punya keturunan, berarti anak-anak itu dari keturunan yang tidak benar ya, itu namanya zina. Nah itu, jadi nanti setan masuk ke situ tuh Bang. Masuk dengan cara-cara ajakan-ajakan, rayuan-rayuannya, masuk dengan cara-cara, dengan kendaraan-kendaraan ya yang dia milikinya, masuk dengan cara ya harta yang dimiliki oleh manusia, masuk lagi dengan cara-cara ya bagaimana supaya manusia punya keturunan, tapi dengan jalan bukan menikah, dia melakukan perbuatan zina. Wa idhum, dan ya idhum artinya ya, janjikan mereka. Tuh, silakan kasih janji, manusia kasih janji bi alla ba'sa, bahwasanya enggak ada hari berbangkit, wala jazaa, tidak ada hari pembalasan. Tuh, kadang-kadang kata setan, enggak, orang kalau udah mati habis udah ya, enggak ada pembalasan lagi. Masa sih orang
udah di dalam kubur bisa dihidupkan lagi, itu dongeng doang. Ya enggak bener. Nah itu setan tuh semuanya. Ya, yang sengaja. Ya, karena kita sebagai orang Islam itu harus percaya bahwa setelah kehidupan ada kematian. Tapi setelah kematian bukan berakhir. Itu nanti ada lagi kehidupan setelah kematian. Karena semuanya akan dimintai pembalasannya. Tuh begitu. Kalau setan bilang, oh udah puas-puaskan hidup di dunia. Ya kapan lagi? Ya hidup di dunia sekali doang. Nah begitu, itu setan itu. Ya mau ngaji nggak usah ngaji, ngapain ngaji? Nah begitu. Mau sholat nggak usah sholat, ngapain sholat? Tuh udah seneng-seneng aja. Nah itu namanya bujukan janji-janji setan. Tuh seperti itu. Udah diterangin semua dalam Al-Quran, ada. Ya itu Allah udah bilang semuanya. Jadi setan itu begitu tuh modelnya. Ya, jadi wa'idhum, janjikanlah ya wahai iblis kepada manusia bahwa nanti tidak ada lagi hari berbangkit, nggak ada lagi hari pembalasan. Udah senang-senang aja hidup di dunia. Ya mati habis. Tuh kata iblis begitu. Padahal orang kalau habis meninggal dunia bukan itu akhir daripada kehidupan, tetapi baru mulai lagi, ada kehidupan baru lagi. Kita nih Pak, kalau udah masuk ke dalam kubur, ya itu yang nganter aja belum pada pulang semuanya. Malaikat Munkar Nakir udah datang belum? Udah datang. Padahal telapak ya manusia yang nganter belum pulang semuanya. Tapi iblis ya, tapi malaikat Munkar Nakir udah datang. Tuh, nanti manusia itu dibangunkan, didudukkan. Dalam hadis-hadis begitu. Makanya disebut kiamat sugro. Ya, jadi nanti ya manusia didudukkan kembali. Ya, lalu ditanyain lagi, marrabbuka wa man nabiyuka. Itu kan ada kehidupan baru lagi akhirnya. Kalau seandainya dia tidak bisa menjawab, maka malaikat Munkar Nakir udah menyiapkan pentungan. Pentungan udah disiapkan, Pak. Martir udah disiapkan. Kapan-kapan kagak bisa dipukul. Pukulannya itu Masya Allah, kalau diumpamakan itu gunung, ya dipukulkan sama malaikat, maka gunung itu akan hancur. Tapi itu buat pukulan manusia. Makanya manusia nanti akan menjerit di dalam kubur. Jeritannya ya enggak ada yang dengar. Ya, kecuali ya itu tuh setan sakolain, jin dan manusia bisa mendengar jeritan manusia. Ya. Jadi kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritan itu. Kalau yang lain-lain bisa mendengarkan. Itu yang dikatakan jeritan manusia ketika disiksa dalam kubur itu bisa didengar oleh semua makhluk Allah. Illa sakolain, kecuali jin dan manusia. Tuh, coba kalau seandainya kita nih sebagai manusia diberikan kemampuan bisa mendengar jeritan itu, ya gak bisa tidur gitu. Ya nggak bisa tidur, Masya Allah. Tuh begitulah. Ya makanya kata setan, janji indah bahwa manusia nanti tidak ada hari-hari berbangkit, nggak ada hari pembalasan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu bidzalika illa ghurura batila, dan tidaklah janji-janji setan kepada manusia kecuali itu tipuan saja. Ghurura artinya tipuan. Jadi kalau setan lagi membujuk rayu itu gombal semuanya. Tipuan-tipuan batila, yang batil, yang enggak benar. Makanya kita cepat istighfar, astagfirullah. Kita banyak mengingat kepada Allah supaya setan jauh dari kita. Ya, kita kalau makan baca bismillah, setan lari. Tapi kalau kita nggak baca bismillah, setan ikut ya makan bersama-sama. Tuh begitu. Ya, jadi wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Nah, nanti baru inna dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mohon dibukakan pintu maaf manakala ada kesalahan, ada kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.